Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tema 4, globalisasi. Pernahkah kalian mendengar kata globalisasi? Tentunya kata ini sudah tidak asing di telinga kita. Kan tetapi, apakah kalian paham apa pengertian atau arti dari globalisasi itu sendiri? Apa itu globalisasi? Global artinya dunia. Globalisasi artinya proses mendunia yang merujuk kepada perubahan. Globalisasi bisa diartikan proses perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Kalian bisa mengamati banyak sekali benda-benda atau barang-barang kebutuhan sehari-hari yang tidak diproduksi di Indonesia, tetapi kita bisa menjumpainya dan mendapatkannya dengan mudah dengan cara negara mengimpor barang-barang tersebut dari luar negeri. Barang-barang yang tidak diproduksi di Indonesia tetapi kita bisa menjumpai dengan mudah diantaranya karpet dari Turki, mobil dari negara Jepang, boneka dari Tiongkok, kemudian susu yang kita konsumsi sehari-hari dari Selandia Baru, dan juga jam tangan yang diproduksi dari negara Swiss. Globalisasi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan kebudayaan suatu negara, di mana masyarakat di negara tertentu dapat dengan mudah mengetahui bahkan mempelajari kebudayaan negara lain. Misalnya pada pertemuan Menteri Luar Negeri Dunia, saat itu diperkenalkan alat musik dari Indonesia yaitu angklung yang kemudian dimainkan oleh seluruh peserta yang hadir pada saat itu termasuk Ibu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton. Contoh kebudayaan lain yang sudah dikenal oleh dunia internasional dari Indonesia adalah tarian Bali. Dari situ dapat dilihat bahwa Indonesia mempunyai peran yang cukup penting dalam kerjasama di era globalisasi, terutama di negara-negara Asia Tenggara, melalui kerjasama ASEAN tentunya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dalam kerjasama ASEAN tersebut, Indonesia memiliki peran yang sangat penting, yaitu dengan mengadakan beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Di antaranya yang pertama di bidang sosial. Bentuk kerjasama di bidang sosial, di antaranya yang pertama pengiriman tenaga kerja. Indonesia berperan dengan ikut mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Kemudian bentuk kerjasama yang kedua yaitu penanggulangan bencana. Indonesia juga ikut berperan dengan mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang terkena bencana berupa bahan makanan dan obat-obatan bagi para korban bencana di suatu negara. Sedangkan untuk bentuk kerjasama di bidang budaya, misalnya satu, penyelenggaraan pesta olahraga. Peran Indonesia pernah menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan SEA Games. Bentuk kerjasama yang kedua, pertukaran pelajar. Indonesia juga berperan dengan mengirimkan pelajar untuk belajar ke luar negeri. Bentuk kerjasama yang ketiga, pengiriman perwakilan ke luar negeri. Indonesia juga rutin untuk mengirimkan beberapa perwakilannya untuk mempelajari budaya-budaya asing, sehingga ada pertukaran budaya antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN khususnya dan internasional pada umumnya. Kemudian berbicara tentang kebudayaan, kalian tentunya tahu tentang kebudayaan Indonesia yang juga sudah terkenal di dunia internasional, yaitu batik. Batik adalah ciri khas atau kebudayaan khas dari Indonesia yang sudah banyak dikenal di luar negeri. Indonesia gencar sekali mempromosikan batik agar mampu diakui oleh dunia internasional. Salah satu promosinya adalah dengan melalui reklame. Apa itu reklame?
Reklame adalah media atau alat untuk menawarkan, mempromosikan, menginformasikan barang-barang kepada masyarakat dengan menggunakan gambar. Reklame bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan barang-barang atau jasa kepada masyarakat. Kemudian jenis-jenis reklame diantaranya ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, kemudian ada buklet, dan lain-lain. Kemudian ketika kita hendak membuat reklame, kita harus memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, bahwa slogan harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, bahasanya harus baik, menarik, dan hurufnya sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Dan yang keempat, gambar dan tulisan harus baik letaknya. Reklame biasanya digunakan di dunia perdagangan untuk mempromosikan barang. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa terjadi keragaman ekonomi? Ada yang bekerja sebagai pedagang, kemudian ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai petani, dan juga ada yang bekerja sebagai wira swasta atau usahawan dengan membuka usaha, dan ada pula yang bekerja sebagai karyawan kantor atau pelaku bisnis. Itu semua adalah contoh keragaman ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Keragaman ekonomi tersebut dipengaruhi oleh diantaranya perbedaan pendidikan, kemudian keterampilan yang berbeda-beda setiap orang, dan sikap serta geografi suatu daerah. Misalnya orang yang tinggalnya di pesisir pantai, maka mata pencahariannya rata-rata adalah nelayan, dan orang yang berada di dataran rendah rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut, yaitu dengan menghargai orang lain dan tidak bersikap sombong, sehingga akan mewujudkan kerukunan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itulah tadi materi tema 4 globalisasi subtema 1. Masih ada materi yang belum Ibu sampaikan, yaitu mengenai listrik. Untuk hari ini silakan kerjakan tugas halaman 5, 9, 19, 30, dan 32. Untuk besok hari Selasa kita lanjutkan materinya masih subtema 1. Kita bahas materi listrik. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.